Kemarin sidang mediasi antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys digelar. Menariknya keduanya sama-sama tidak hadir. Nikita Mirzani ya jelas ya masih di rutan Pondok Bambu. Kalau Reza Gladys mungkin biar fair kali ya, biar nggak kelihatan Nikita aja yang takut. Maksudnya biar nggak kelihatan Nikita aja yang absen. Atau mungkin masih mantau di parkirannya kayak minggu lalu. Siapa tahu kan. Yang pasti mediasi akan dilanjutkan pada tanggal 1 Juli 2025, mempertemukan para prinsipal langsung. Tapi sebelum itu kita dapat cuplikan dua kubu kuasa hukum yang cukup menarik. Satu hal yang terpenting, tanggal 24 itu kunci dari masalah ini. Ada tidaknya tindak pidana pemerasan tanggal 24 nanti akan terungkap. Oke? Selama ini saya sudah nyatakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Semua akan terungkap, terbukti pada saat proses pembacaan dakwaan tanggal 24. Oke? Itu yang paling Kalau perjanjian lisan seharusnya tidak ada yang boleh tertekan, seperti kami sampaikan. Nah, kemudian lanjutannya adalah dilakukan mediasi lanjutan tanggal 1 Juli. Itu sudah pasti dia merasa tertekan ya terhadap produknya yang diburuk-burukan. Mulai Oktober 2024 dijelek-jelekkan, bahkan. Sekarang mari kita gunakan logika. Kenapa sih dua pengacara punya pendapat yang berbeda? Wajar guys, karena masing-masing membela klien. Kalau sama ya nggak perlu sidang. Tapi kita bisa tarik garis logikanya ya. Ini kronologi berdasarkan narasi kuasa hukumnya Dr. Reza Gladys dan berdasarkan cuplikan-cuplikan rekaman suara yang beredar. Jadi pada Oktober 2024 Nikita Mirzani dikatakan membahas bahkan disebut-sebut menjelek-jelekan produk Reza Gladys di media sosial. Kemudian Reza Gladys tidak melapor polisi ya, tidak memblokir dan tidak membuat klarifikasi terbuka. Malah berkomunikasi dengan Dr. Oki. Dari Dr. Oki, Reza dapat syarat ya. Ini menurut pengakuan dari kuasa hukumnya Dr. Reza Gladys. Bahwa untuk menghentikan ini semua sumpel aja mulut si NM. Itu inti dari percakapan dalam video tersebut. Terima kasih. Jadi kata pengacaranya Dr. Reza Gladys, kalau Nikita Mirzani mau diam, selesaikan secara damai ya kasih uang aja. Gitulah intinya ya. Setelah itu Reza Gladys memilih sendiri untuk berkomunikasi dengan Mail ya, asisten Nikita Mirzani. Dan disitulah terjadi negosiasi, deal-dealan, dan transfer. Logika sederhananya begini teman-teman. Kalau sejak awal kamu merasa ini adalah tekanan atau pressure ya, dan kamu sadar akan dimintai uang ya, kenapa sih masih mau melanjutkan komunikasi? Bukankah kamu masih punya kehendak bebas ya untuk berhenti? Kalau kamu tahu jalan itu berbahaya ya, lalu kamu tetap memilih jalan itu. Terus di ujung jalan kamu teriak, saya dipaksa melewati jalan ini. Apakah kamu benar-benar korban? Jadi guys, di dalam hukum perdata maupun pidana, kehendak bebas dan kesadaran dalam mengambil keputusan itu adalah kunci utama. Dan ini sangat menarik ya, karena justru pihak dari Dr. Reza Gladys menyambung komunikasi dengan Mail atas saran Dr. Oki. Kemudian melanjutkan pembicaraan bahkan sampai transaksi. Jadi pertanyaan reflektifnya, apakah ini pemaksaan atau keputusan sadar untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai versi mereka? Dan semua itu pasti akan diuji ya, bukan oleh netizen atau konten kreator, tapi oleh hakim di ruang sidang. Tugas kita gunakan logika bukan emosi. Karena kalau setiap keputusan yang kita ambil sendiri disebut tekanan, ya hidup ini bakal penuh drama tanpa skrip.